Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus. Sebelum kita memulai aktivitas pelayanan kita masing-masing pada Kamis 23 Maret 2023, marilah kita terlebih dahulu disapa oleh firman Tuhan. Terlebih kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang kami kenal di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, sungguh kami mengucap syukur ya Tuhan atas penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terlebih memberikan nafas kehidupan satu hari yang baru yang boleh kami nikmati ya Tuhan untuk kami melakukan setiap aktivitas pelayanan kami. Ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati aktivitas kami satu hari ini, tetapi terlebih ya Tuhan kami ingin disapa oleh firman Tuhan yang menegur, mengingatkan, meneguhkan hati kami di dalam menjalani hari-hari kami, terlebih satu hari ini. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Renungan pada Kamis 23 Maret 2023 didasarkan kepada Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, perisai menjadi alat untuk melindungi diri pada masa peperangan dari berbagai serangan musuh. Salah satu perlengkapan perang yang berfungsi untuk mempertahankan diri dan melindungi tubuh si prajurit. Seorang prajurit pasti memahami pentingnya menggunakan perlengkapan perang sebelum melangkah maju ke medan perang. Ini bukan hanya demi keselamatan diri sendiri, tetapi lebih utama adalah untuk memenangkan peperangan tersebut. Rasul Paulus yang hidup pada zaman kekuasaan Romawi dan pernah dipenjara mengenal perlengkapan seorang prajurit Romawi. Karena didasari pengertian yang dalam tentang apa yang dipersiapkan oleh seorang prajurit, maka berangkat dari situ Rasul Paulus menasihati jemaat agar mempergunakan seluruh perlengkapan senjata rohani dalam menghadapi musuh yang tidak kelihatan. Untuk itu kita harus selalu siap sedia dan berdiri tegap, hidup adil dan benar, sehingga iblis tidak mendapat kesempatan untuk menjatuhkan kita. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, kita juga harus rela memberitakan berita pendamaian agar orang lain mengenal Tuhan Yesus dan juga mengalami damai sejahtera. Dalam melaksanakan itu, semua kita harus didasari dengan perlengkapan senjata rohani, siap sedia dengan perisai iman, agar musuh kita dapat kita hancurkan dan serangan fajar si iblis tidak dapat mengecuhkan pikiran kita, sehingga kita dapat mengkontrol pikiran kita dan tidak terlibat dalam hal memikirkan yang sia-sia. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, setiap hari dalam hidup ini adalah sebuah peperangan. Terutama sekali kita berperang melawan iblis dengan segala tipu muslihatnya yang tak pernah berhenti untuk melepaskan panah api kepada orang percaya. Panah api ketakutan, keraguan, kebimbangan dan ketidakpercayaan, dengan tujuan supaya orang percaya tidak lagi percaya kepada Tuhan dan janji firman-Nya. Belum lagi kita juga harus melawan keinginan daging, seperti Yakobus tulis. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuai, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Jadi ini bukanlah perkara yang mudah. Rasul Paulus memiliki pengalaman, karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi aku benci, itulah yang aku perbuat. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang buruk yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, itu yang jahat yang aku perbuat. Roma 7 ayat 15 sampai ke 19. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, kalau kita berjuang dengan kekuatan sendiri, kita tak akan mampu. Kita akan tertatih-tatih, jatuh bangun, dan bahkan kalah dalam peperangan. Karena itu kita perlu campur tangan Tuhan dan pertolongan Roh Kudus. Dalam hal ini dibutuhkan penyerahan diri secara total kepada Tuhan. Dengan iman kita dapat melihat dengan pandangan rohani bahwa Tuhan bekerja dalam kita untuk menyatakan kuasa-Nya. Tuhan berkata, "Cukuplah kasih karunia-Ku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasa-Ku menjadi sempurna." Oleh karena itu,
Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, membaca firman Tuhan berarti mendengarkan suara Tuhan. Ketika kita mendengar suara Tuhan, maka kita dapat mengenal suara Tuhan. Ketika kita mau mendengar suara Tuhan, maka kita dapat mengenal serangan-serangan fajar si iblis. Karena suara Tuhan mengingatkan kita untuk menjauhi apapun untuk kita hindari. Tetapi suara Tuhan menyuruh kita untuk menyerang pasukan si iblis. Mendengar firman Tuhan dan berdoa adalah alat utama agar kita kuat menghadapi dan memenangkan peperangan tersebut. Selamat menjalani hari-hari kita dengan mempergunakan perisai iman. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita bersatu dalam doa. Sungguh kami mengucap syukur ya Tuhan buat firman-Mu yang menegur menyapa kami pada pagi hari ini. Terlebih mengingatkan kami ya Tuhan bahwa kehidupan kami adalah peperangan rohani yang akan selalu setiap saat si iblis dapat menggodai, menjatuhkan iman kami melalui api dari si jahat. Oleh karena itu ya Tuhan, melalui firman-Mu hari ini diingatkan agar kami mempergunakan perisai iman melalui firman Tuhan yang menjadi senjata kehidupan kami. Oleh karena itu kami menjadi terluput ketika kami menggunakan perlengkapan iman kami. Berkati kami ya Tuhan dalam menjalani hari-hari kami, terlebih satu hari ini ke dalam tangan-Mu kami serahkan. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.